Iya itu akhirnya juga yang jadi korban Gibran juga dipermainkan oleh bapaknya akhirnya kan. Ya. Ini anak ini, bagaimana anak ini bisa tumbuh kalau dia nggak punya semacam keputusan pribadi itu? Kan Kaisang juga begitu. Saya berpolitik karena disuruh bapaknya. Gibran juga begitu. Satu waktu dia bicara dengan saya tanya, Anda mau jadi politisi? Gibran mengatakan bahwa ya saya lebih enak jadi anak muda dan ngurus bisnis tuh. Jadi kalau dia berpolitik ya saya bisa katakan itu artinya tekanan dari keluarga. Kenapa ada tekanan dari keluarga? Karena Jokowi tidak punya semacam tabungan moral atau tabungan etik untuk merasa damai kalau dia lengser. Nah, ketiadaan tabungan ini yang menyebabkan Jokowi beralih menjadi seorang politisi yang betul-betul mengabaikan seluruh prinsip etik. Bahkan anak-anaknya yang sebetulnya masih bisa diasuh secara moral itu kehilangan kapasitasnya kan. Bayangkan misalnya tuh Kaisang Gibran akan diingat sebagai ya itu sekedar ditaruh atau dipermainkan oleh ayahmu tuh. Ya. Demikian juga Projo itu sekedar dipermainkan. Demikian juga Prabowo kan. Kalau kita melihat dari segi etika politik absolut, semua peralatan Jokowi itu tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan demokrasi. Prabowo hanya jadi peralatan, Gibran jadi peralatan, Kaisang jadi peralatan, Projo jadi peralatan, dan Jokowi masih berupaya untuk memperalat PDIP. Dan untung Ibu Mega moralnya masih tinggi. Tapi kita kasih salut pada Pak Prabowo yang berkali-kali sebetulnya di PHP tadi. Ya. Dia masih bertahan secara moral, itu intinya. Dan bagaimanapun Prabowo itu orang yang paling jujur. Dia mau mengatakan bahwa dari awal saya mendukung Jokowi, maka tidak mungkin saya meninggalkan beliau kan. Kan itu dasarnya kan. Sementara basir-basir Jokowi satu persatu pergi dari Jokowi itu. Gengnya geng Tempo, bukan geng Tempo. Geng Cokro. Geng Gunawan Muhammad juga begitu, tiba-tiba seolah-olah sadar secara moral. Loh itu enggak jujur justru. Lindungi Jokowi terus-menerus, tenggelam bersama Jokowi, bangkit bersama Jokowi kan. Itu juga yang kita hitung. Kalau Anda bermoral, walaupun pemimpin yang Anda dukung itu jatuh, Anda mesti lindungi dia tuh. Cokro TV juga begitu kan. Jadi ini orang-orang yang memang ada di dalam keranjangnya sama, itu keranjang yang nggak paham tentang etika kan. Itu yang disebut oleh Aristotle misalnya. Kalau Anda menjadi bajingan, jadi bajingan yang sempurna tuh. Jangan jadi pengecut kan. Bajingan lebih mulia daripada pengecut. Jadi lindungi Pak Jokowi sampai akhir. Itu namanya etos, itu namanya etika tuh. Bukan dengan dalil wah akhirnya kami kecewa. Jangan. Walaupun kalau kalian kecewa itu kalian pilihan kalian tuh. Tempuh itu namanya pahlawan sebetulnya kan. Jadi kita lihat pemburukan etika publik itu betul-betul maksimal di era Pak Jokowi dan di era para masyarakat.